Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar semuanya, kembali lagi dalam program Syiar Podcast, Podcast Islami Masa Kini. Nah tentunya kita masih dalam segmen yang sama nih Sobat Syiar, yaitu segmen Who Am I? Nah Sobat Syiar mungkin sudah bertanya-tanya nih, kira-kira siapa sih host baru yang sekarang sedang banyak bacot di depan kamera nih ya. Jadi saya di sini adalah Rizky sebagai host baru di Syiar Podcast kali ini. Nah Sobat Syiar semuanya, gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga kesehatan fisiknya tetap terjaga dan juga kesehatan mental nih ya. Karena kedua hal ini tentunya sangat penting ya untuk dijaga kesehatannya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, rasa-rasanya sekarang kayaknya aroma-aroma liburan itu semakin tercium ya. Dan mungkin sekarang Sobat Syiar sudah ada yang pulang kampung atau mungkin bahkan sudah sampai di rumah masing-masing. Nah, tentunya liburan kita kali ini tidak singkat ya, tapi lumayan panjang nih Sobat Syiar. Tentunya kita tidak boleh hanya sekedar liburan saja, rebahan di rumah, atau mungkin tidak hanya sekedar latihan main lato-lato nih, seperti yang sekarang sedang viral nih ya teman-teman Sobat Syiar ya, tim kreatif ya. Nah, tentu selama liburan kita juga harus produktif nih, tuh Sobat-Sobat Syiar. Dan tema kita kali ini cukup relate nih dengan judul pembahasan kita kali ini, yaitu liburan produktif atau liburan pro-rebahan. Tapi tentu saja kali ini saya tidak hanya sendiri nih teman-teman Sobat Syiar, juga ditemani oleh salah satu narasumber kita yang tentunya tidak kalah hebat dengan narasumber-narasumber kita yang telah hadir di podcast-podcast sebelumnya. Penuh dengan prestasi, penuh dengan kejutan. Nah, silakan perkenalkan diri. Hai Sobat Syiar, nama saya Arini Zatanur, biasa disapa Arini. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Ya, nah sekedar informasi nih Sobat Syiar ya, Arini ini sebenarnya teman sekelas saya juga, jadi kita nggak usah terlalu kaku ya Arini, jadi kita ngalir aja santai gitu ya ngobrolnya. Arini gimana nih kabarnya? Setelah sekian lama, sekian 7 purnama mungkin ya kita nggak bertemu nih, gimana kabarnya Baru sekarang? 2 minggu yang lalu Kak Rizky. Tapi rasanya lumayan lama nih bagi saya, kayak udah berbulan-bulan nggak ketemu padahal baru seminggu ya. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Kak Rizky bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tentunya baik dong hari ini. Nah hari ini membahas tentang tema kita pada hari ini, yaitu liburan produktif atau pro-rebahan. Nah bagaimana sih hari ini menanggapi hal tersebut nih, liburan produktif atau pro-rebahan? Kalau saya lebih ke liburan yang produktif, karena tidak hanya melakukan seperti men-scroll Instagram ataupun sosial media yang lain, tapi dengan melakukan olahraga ataupun magang di luar dari aktivitas di rumah itu lebih menambah pengalaman kita. Ya, jadi hari ini kebetulan nih, walaupun teman sekelas saya, tapi rasa-rasanya kayaknya banyak banget nih informasi yang tidak terkulik nih yang saya ulik dari seorang Arini nih. Dan ternyata menurut kabar-kabar angin yang berhembus di telinga saya ini Sobat Syiar, ternyata hari ini nih beberapa bulan lalu berhasil memenangkan atau menjuarai kejuaraan Porprov iya. Di Sinjai Bulukumba. Cabang olahraga apa? Anggar. Iya, tepuk tangannya meriah dong teman-teman tim kreatif. Cabang olahraga Anggar. Berbicara tentang olahraga Anggar nih, bagaimana sih ceritanya hari ini bisa tertarik dengan olahraga Anggar? Dan mungkin bisa dijelaskan apa sih itu olahraga Anggar, karena pasti banyak banget nih teman-teman Sobat Syiar yang tidak tahu tentang olahraga Anggar. Jadi Anggar itu merupakan olahraga yang kostumnya itu tertutup dari atas sampai bawah. Dan Anggar itu sendiri menggunakan 3 senjata, mulai dari floret, sabel hingga degen. Dan ketiga senjatanya ini juga tusukannya jelas berbeda dan poinnya jelas berbeda. Oh, jadi ada tusukan juga ya. Tusukan seperti apa sih? Tusukannya dipakai untuk apa? Kalau floret itu yang saya gunakan, tusukannya itu dari bawah dagu sampai perut. Kalau degen itu dari atas kepala sampai ujung kaki. Kalau sabel itu dari atas kepala sampai perut. Oke, jadi tusukannya itu dipakai untuk menusuk apa nih hari ini? Menusuk badannya lawan dong. Oh, jadi duel gitu ya. Iya. Nah, hari ini mungkin bisa diceritakan juga bagaimana awal mulanya suka dengan olahraga Anggar. Jadi awal mulanya saya itu sebenarnya mengikuti olahraga balet yang lebih ke cewek-cewek banget. Angin bukan ya? dong. Iya. Jadi tapi karena
kakak sepupu saya mengajak dan memperlihatkan Anggar itu seperti ini, lebih mengasyikan dan lebih seru. Jadi saya lebih tertarik, oh ternyata Anggar seperti ini gitu. Iya, tapi setelah di Anggar nih, kalau kita mau compare nih antara Iya. Malet dengan Anggar, kira-kira mana nih yang lebih menarik nih? Kalau karena saya sudah lama di Anggar, jadi saya lebih menyarankan untuk sobat syiar, siapa tahu penasaran bisa ikut dan join dengan saya latihan Anggar. Oh gitu ya, jadi Iya. lebih nyaman di Anggar ya. Iya. Dan memang hari ini nih ternyata 7 turunan semuanya suka dengan olahraga ya. Iya. Olahraga apapun itu. Dan adiknya juga sendiri ya tadi ya. Iya, adik saya sendiri kemarin sudah mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Papua dan alhamdulillah dia juara Itu tahun 1. berapa tuh kira-kira? Tahun 2022 dong Kakak Rizky. Tahun 2022. Iya. Oh, kirain tahun 2020. Jadi baru kemarin ya menangnya dan itu Iya. tingkat nasional. Iya. Amazing sekali. Nah, hari ini sendiri setelah bergelut di olahraga Anggar, mungkin pasti banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang Arini dapatkan. Iya. Kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit medannya goyang-goyang ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih pengalamannya selama bergelut di olahraga Anggar. Jadi kemarin itu pertandingan terakhir saya di tahun 2022 kemarin yaitu di Porprov Sinjai Bulukumba. Sinjai dan Bulukumba. jadi 2. Iya, daerah. dan sebelum itu saya sudah mengikuti prapon dan juga kejuaraan nasional di berbagai provinsi. Oh, banyak sekali ya. Iya, karena kan awalnya tuh orang nggak tahu Anggar itu apa sih. Ya betul, karena memang jarang terekspos kali iya, ya sekarang. karena kalau di Sulawesi Selatan itu Anggar itu dulu sebelum adanya Porprov, Anggar itu setiap ada kompetisi tidak pernah per kayak kabupaten, tapi langsung nasional dan internasional. Jadi tapi memang alhamdulillah, tidak ada di setiap daerah iya, ya, tapi gitu ya. sekarang alhamdulillah sudah tersalurkan, sudah ada di Bone, di Pangkep, Maros, begitu. Jadi sekarang sudah mulai diekspos. Iya. Tapi hari ini kalau kita lihat-lihat nih di kampus kita sendiri nih ya, kayaknya kan ada UKM. Iya, ya. betul. Tapi kayaknya sayang banget tuh. Kayaknya olahraga Anggar tidak masuk di Iya. dalam UKM. Kira-kira kenapa tuh ya? Kak? Kayaknya belum, nanti insya Allah saya ajak join teman-teman yang di Gorba Rombong, teman-teman saya untuk mengeksplor Anggar itu di UIN Alauddin supaya teman-teman jadi lebih tahu Anggar itu bagaimana. Ya, jadi hari ini nih siap nih ya untuk mengajak teman-teman iya semuanya dong. masuk di UKM nanti kalau sudah ada Anggar nih ya. Iya. Nah, hari ini ya di tahun 2023 setelah melalui satu semester yang cukup panjang dan cukup mengintimidasi otak kita dan pikiran kita karena Dengan banyak banget berbagai kayaknya tugas yang anu ya. menumpuk dan Aha. deadline yang dekat. Apalagi tugas kita itu selalu berkaitan dengan kamera. Video, oke. Jadi kayaknya pusing banget nih ya selama satu semester itu. Nah, hari ini nanti liburan kan ya. Iya. Kira-kira hari ini akan ngapain aja nih di liburan kali ini yang hampir 2 bulan. Oke, kalau saya sendiri itu tidak hanya di rumah saja, tapi saya melakukan aktivitas di luar Seperti dengan apa tuh? Kayang rutin, atau apa nih? tidak dong, dengan rutin latihan Anggar dan juga mengikuti intern atau magang di suatu instansi. Magang ya. Iya. Nah, berbicara soal magang nih, kayaknya perlu banget nih juga mahasiswa melakukan magang supaya betul. tidak setelah jadi sarjana tidak hanya jadi beban keluarga ya, tapi juga jadi harapan keluarga. Iya, Nah, betul. mungkin bisa hari ini kasih bocoran nih, gimana sih kita bisa dapatkan informasi? Jadi untuk cari tempat magang? sobat syiar di rumah kalau misalnya hobinya sering membuka handphone dengan nge-scroll Instagram ataupun platform sosial media yang lain, kalau misalnya ada info atau ajakan dari sebuah instansi terbuka suatu pendaftaran magang, teman-teman bisa langsung daftar, bukan hanya nge-like atau nge-scroll ke bawah karena joget-joget aja gitu ya. karena kalau misalnya cuman mengandalkan kuliah dan tidak melakukan aktivitas di luar dengan magang itu Jadi kupu-kupu ya. Iya, kuliah- betul. Jadi kuliah pengalaman pulang, kita kuliah pulang aja jadi gitu. jadi lebih terbatas begitu. Iya, kan pengalaman juga itulah guru terbaik yang seharusnya bisa menambah value Heeh, ya, betul, gitu. betul. Nah, hari ini sendiri ini kan tahun baru iya. 2023. Harusnya sih ada sesuatu yang baru nih Amin. akan menjadi kejutan Di tahun untuk 2023. seluruh orang-orang sekitar hari ini sendiri iya. nih, juga untuk kampus nih. Hari ini apakah ada sesuatu baru nih yang akan hari ini raih untuk di tahun baru ini? Amin, setelah nanti. memenangkan Porprov. Iya, nanti tahun 2000 tepatnya 2023 ini 2020 tahun Ngapain bulan tuh? 7 bulan Ngapain? 7 nanti akan ada prapon di Solo sebelum mengikuti
Pekan Olahraga Nasional di Prapon Aceh. tujuannya untuk apa? Prapon itu kita akan diseleksi seluruh anak-anak Anggar di Sulawesi, bukan Sulawesi, Tapi di seluruh. seluruh Indonesia untuk memilih provinsi mana yang terbaik untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Aceh nanti. Tapi nanti itu di Aceh tetap ya seluruh peserta Seluruh, Anggar iya, mewakili betul, provinsi masing-masing betul, atau iya. diseleksi? Tidak, nanti kalau misalnya kita sudah bertanding di Prapon, kita nanti lihat cabang olahraga Anggar dari provinsi mana yang akan lanjut untuk ke ajang PON-nya. Oh, begitu. jadi tetap mewakili provinsi masing-masing betul. nih. Seberapa percaya diri nih Arini bisa tembus nih di PON? Sangat Menjuarai. percaya diri. Harus ya percaya Iya diri. dong. Iya, nah hari ini itu sekitar bulan berapa tadi? Bulan Oh, 7. bulan 7. Iya. Ngeblank nih ya. Sekitar bulan 7. Nah, itu kan masih banyak banget nih ya waktu untuk mempersiapkan bagaimana nanti untuk bisa sampai ke PON. Nah, kira-kira persiapannya apa aja nih hari ini? Kalau menurut para atlet itu kalau sudah Menurut 6 para atlet bulan apa atlet Anggar maupun dari seluruh cabang olahraga kalau sudah 6 bulan atau 7 bulan itu waktunya sangat mepet. Itu waktunya sisa sedikit kecuali sudah 2 tahun. Jadi latihan saya itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari Iya, ya? karena ini masih awal bulan, jadi saya tidak latihan pagi. Tapi kalau sudah mendekati seperti pertengahan bulan untuk menuju ke kejuaraan, Seperti pasti 6 bulan lagi iya, kan? atau 3 bulan lagi saya akan latihan pagi sore sampai malam. Jadi lebih kayak dipacu lagi Iya, betul. latihannya ya, Iya, lebih sering. betul. Nah, kira-kira latihan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau latihan pagi biasanya mulai dari jam 7 sampai jam 12, terus Jam lanjut 12 siang dong, Kak Rizky, itu jam Iya, malam. 12 malam tuh, ya. Membunuh dong. Terus lanjut lagi dari jam 3 sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 Iya. malam ya. Jadi memang apa ya? Dimaksimal sekali Betul, latihannya, jadi dimaksimalkan lebih sekali. bagus latihannya. Nah, kayaknya latihannya banyak sekali memakan Iya, waktu. Kira-kira bagaimana sih hari ini memanage waktunya supaya balance Oke. antara kegiatan kuliah dan juga Aktivitas di luar. bukan Apa dong? latihannya? Iya, jadi karena kemarin saya kasih contoh dari semester kemarin aja ya Iya. Kak. Jadi semester 5 kemarin Iya. itu karena padat kuliah, kita kuliah dari jam 7 sampai jam 4. Iya, Iya berarti toh? sering terlambat sih ya. Iya. Terus Iya. kalau selesai kuliah itu saya lanjut pergi latihan di Jam Barombong. berapa sampai? Dari jam 4 sampai jam 9 malam. Jadi saya jarang tidak seperti teman-teman yang lain Yang ikut kayak organisasi, iya ya. kayak kakak kebanyakan di kampus. Saya kalau selesai jam kuliah langsung pergi latihan. Langsung gercep latihan gitu ya. Iya, Nah, begitu. kenapa nggak ikut organisasi? Kenapa fokusnya di atlet aja nih? Iya, soalnya kan kalau organisasi di kampus, sebenarnya organisasi di kampus itu sangat menunjang ini loh, ya skill kita karena kita jadi banyak pengalaman. Tapi saya sangat susah mengatur waktu kalau misalnya organisasi menuntut untuk selalu ada on time dan 24 jam di kampus. Sedangkan saya juga harus memilih olahraga Anggar yang saya mau pertandingkan nanti di kejuaraan nasional. Jadi saya harus memilih seperti kemarin saya ikut organisasi tapi banyak mengundurkan karena kayak lebih penting olahraga Anggar Karena dulu. memang harus ada yang diprioritaskan Iya, ya dalam betul. hidup ya. Jadi harus pilih salah satunya gitu. Harus memilih salah satunya ya, nggak Padahal, boleh dua-dua. atau iya, selingkuh padahal gitu ya. organisasi di UIN banyak dan bagus Iya, semuanya. banyak banget Iya, untuk betul. mengembangkan skill. Saya sendiri sih tidak banyak mengikuti organisasi, tapi Iya. tidak ada kali ya. Ada dong Kakak Rizky. Nah, hari ini mungkin kita kan dari tadi banyak bicara nih, mungkin tenggorokannya udah kering, mungkin bisa minum dulu. Tidak usah, nanti aja Kak Oh, nanti Rizky. aja, iya. Nah, ini kan liburannya lumayan panjang nih hari ini. Iya. Sekitar hampir 2 bulan. 2 kayaknya. bulan. Walaupun sekarang masih ada sih teman-teman tim kreatif juga yang belum libur nih ya. Semangat nih kuliahnya nih. Nah, selama liburan nanti hari ini bakal ngapain aja nih supaya tetap produktif, tidak hanya rebahan. Kalau saya sendiri di rumah, karena saya tadi sudah bilang jelaskan tuh kalau misalnya dengan olahraga dan magang itu bisa menambah aktivitas saya, bukan hanya di rumah dengan tiduran, tetapi melakukan aktivitas di luar lebih bermanfaat dan menambah stamina atau value kita. Kesehatan Jadi juga iya, ya kalau betul, olahraga. begitu. Jadi harus tetap produktif nih. Kakak Rizky selama harus liburan. rajin olahraga juga. Aduh, tapi kebetulan saya ini orangnya mager nih ya. Iya.
Tapi sekarang memang sedang kerja kok ya. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini apalagi kira-kira yang bagus dibahas nih? Tadi kan kita udah bahas manage waktu nih ya. Bagaimana sih tanggapan kamu nih dengan mahasiswa yang kalau libur tuh hanya rebahan di rumah, nggak tahu mau ngapain gitu? Kalau saya sebagai mahasiswa, pendapat saya kalau misalnya dia memiliki kemampuan tapi hanya mager cuman di rumah baring, itu bakalan kemampuannya itu akan menghilang dan digantikan dengan orang-orang yang lebih aktif beraktivitas di luar ketimbang mereka yang hanya baring di rumah. Ya karena memang apa ya, walaupun kita punya bakat 1000 Iya, bakat, tapi kalau betul. tidak ada Kalau action, tidak, maka semuanya akan sirna. Betul. Ditelan oleh kemageran yang hakiki yang ada dalam Iya. diri kita. Nah, hari ini mungkin bisa dikasih closing statement nih, karena kayaknya waktu udah mau pudar nih ya. Mungkin bisa Terima kasih kasih closing karena sudah statement ya. diundang Kakak Rizky. Iya, closing statement. Jadi teman-teman Sobat Syiar di rumah, kalau kalian lagi berkuliah ataupun bersekolah dengan hanya melakukan aktivitas di rumah saja setelah sekolah, pulang di rumah dengan bermain game Kalau libur ataupun ya, iya. ataupun handphone, tapi kalau pendapat saya kalian lebih bagus mengikuti organisasi tambahan ataupun melakukan olahraga dan melakukan magang kalau kalian lagi liburan seperti ini. Karena teman-teman di rumah bukan hanya menambah wawasan, bukan hanya dari bidang akademik, tapi dari bidang olahraga ataupun bidang yang lain, itu bisa membuat value kamu Semakin lebih gitu meningkat dan ya. banyak orang yang tahu dan bangga kepada kamu sendiri. Iya, jadi luar biasa sekali ya bintang tamu kita hari ini, yang kebetulan teman sekelas saya sendiri sih ya. Soalnya males banget nih ya wawancara. Nah, iya. Selama liburan teman-teman Sobat Syiar, tentunya kita tidak boleh hanya sekedar rebahan saja, baring-baring, menaikkan lutut di atas kaki yang lainnya sambil scroll sosial media. Kayaknya itu suatu hal yang cukup membuang-buang waktu ya. Jadi kita harus tetap produktif. Bagaimana kita tetap bermimpi untuk menjadi sesuatu, karena mimpi itu gratis, tidak dibayar. Jadi jangan takut untuk bermimpi, harus bermimpi dan tidak boleh berdiri di atas komentar orang lain. Jadi tetap produktif selama liburan. Nah, kayaknya udah banyak banget nih waktu yang kita makan untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya, sudah capek. Dan lumayan lama juga ya kita, sudah lumayan lama dan sudah lumayan banyak nih informasi yang kita kulik dari sosok Arini Izzatan Nur, seorang wanita tapi atlet olahraga apa? Anggar. Anggar. Siapa tahu Kakak Rizky mau? Suka gagal fokus nih antara Sanggar dengan Anggar nih. Beda dong. Iya, Sanggar itu kan yang manis-manis ya. Nah, kayaknya kita udah mau pamit undur diri aja nih ya. Oke. Tapi sebelum kita pamit undur diri, kayaknya hari ini harus spill dulu nih sosial Instagram, medianya, oke. supaya bisa orang-orang kepo nih. Siapa tahu ada juga yang mau jadi pelakor. Jadi Sobat Syiar, jangan lupa ngefollow akun Instagram saya @arini_izatan, dan jangan lupa kepoin akun Instagramnya Anggar, yaitu Ipas Fencing Club. Siapa tahu ingin join? Jadi itu klubnya ya. Iya dong. Iya, jadi tadi hari ini sudah nge-spill nih sosial medianya. Tentunya Sobat Syiar juga tidak boleh lupa nih untuk memfollow seluruh sosial media Syiar Alauddin TV, mulai dari Instagram, dari kemudian TikTok dan juga YouTube. Jangan lupa subscribe pokoknya. Subscribe ya. Subscribe. Like dan tentunya komen. Kira-kira konten apa lagi nih yang akan kita bahas untuk kedepannya, dan kira-kira bintang tamu siapa lagi nih yang cocok untuk kita jadikan narasumber nih ya. Jadi itu saja teman-teman Sobat Syiar Podcast Islami masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.